Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil yang telah kami peroleh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota yang akan membacakan hasil tersebut. Anggota yang pertama, Muhammad Firmanul Hakim. Yang kedua, Muhammad Jubil Darajatul Ulum. Yang ketiga, Muhammad Jalaluddin. Yang keempat, Naura Jasmine Dullah. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biografi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang lahir di Lok Gabang, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan 17 Maret 1710, meninggal 3 Oktober 1802 pada umur 102 tahun. Adalah ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi para pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Silsilah keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Siddiq. Beliau berpendapat bahwa ia merupakan keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao. Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Asy-Syalaibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Safak bin Muhammad Maula Dawillah bin Ali Maula Adak bin Alwi Al-Goyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Syahib Mirbat bin Ali Holikul Qasam bin Alwi bin Muhammad Maula Sama'ah bin Alawi Abi Sa'dah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Arumi bin Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Uraidi bin Al-Imam Jafar As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Sayyidina Husain bin Al-Imam Amirul Mukminin Ali Karamallahu Wajhah wa Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir pada malam Kamis pukul 3 waktu sahur 15 Safar 1112 Hijriah atau 17 Maret 1710 Masehi. Wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah atau 3 Oktober 1812 Masehi. Pendidikannya ketika kecil tidak begitu jelas, tetapi pendidikannya dilanjutkan ke Mekah dan Madinah. Sangat populer bahwa beliau belajar di Mekah sekitar 30 tahun dan di Madinah sekitar 5 tahun. Sahabatnya yang paling penting yang banyak disebut oleh hampir semua penulis ialah Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang terakhir ini menjadi menantu beliau. Gurunya pula yang banyak disebut ialah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh At-Taulah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani. Selama belajar di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh Sultan Banjar. Rumah tersebut terletak di kampung Samiyah yang disebut juga dengan Barhat Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kawan-kawannya selain belajar kepada ulama-ulama bangsa Arab, juga belajar kepada ulama-ulama yang berasal dari dunia Melayu. Di antara guru mereka yang
berasal dari dunia Melayu adalah Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Pauh Buk Al-Fatani, Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh, dan Syekh Muhammad Hasanuddin Aik Ibnu Al-Falimbani, dan masih banyak lagi. Menikah dan menuntut ilmu di Mekah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat pendidikan penuh di istana sampai dengan usia mencapai 30 tahun. Kemudian, ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Hasil perkawinan tersebut ialah seorang putri yang diberi nama Syarifah. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikannya hasrat hatinya itu kepada istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengabulkan niat suci suaminya dan mendukung dalam meraih cita-citanya. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan, berangkatlah Muhammad Arsyad ke tanah suci untuk mewujudkan cita-citanya. Derayan air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di tanah suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyayikh termuka pada saat itu. Di antara guru beliau, yaitu yang pertama, Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, yang kedua, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan yang ketiga, Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir merupakan guru Muhammad Arsyad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingannya Muhammad Arsyad melakukan suluk dan holwat sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Setelah kurang lebih 35 tahun menuntut ilmu, timbullah kerinduan akan kampung halaman. Terkenang akan kesabaran dan ketegaran istri yang senantiasa menanti tanpa tahu sampai kapan penantiannya akan berakhir. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriah bertepatan dengan 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya yaitu Martapura, pusat kerajaan Banjar pada masa itu. Akan tetapi Sultan Tahlilullah yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan oleh Sultan Tahmidullah II, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada saat itu memerintah Kesultanan Banjar, beliau sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan beliau dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluh-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama, yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh kerajaan Banjar. Aktivitas beliau sepulangnya dari Tanah Suci dicurahkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya, baik kepada keluarga, kerabat, ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya, sehingga jadilah dia raja yang alim lagi waro. Pengajaran dan bermasyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuat tempat pengajian, semacam pesantren, bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Ulama-ulama yang di kemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar. Banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa Dalam Pagar. Di samping mendidik, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya, serta keperluan kerajaan. Salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin, yang merupakan kitab hukum fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu. Tidak hanya di seluruh kerajaan Banjar, tetapi sampai ke seluruh Nusantara, dan bahkan dipakai pada perguruan di luar Nusantara, dan juga dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. Karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal adalah Kitab Sabilal Muhtadin, atau selengkapnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin lit Tafaqqu fi Amridin, yang artinya jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk pengajaran serta pendidikan beberapa kitab serta risalah lainnya, diantaranya 1. Kitab Usuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat 20. 2. Kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal etika serta perbuatan yang sesat. 3. Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami istri. 4. Kitabul Faraid, semacam hukum perdata. Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam kitab hukum syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa, dan yang berhubungan dengan itu. Disebut kitab parukunan. Sedangkan mengenai bidang tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam kitab Kanzul Makrifah. Yang pertama, Tufah Ar-Raghibin fi Bayani Hakikah Iman Al-Mu'minin wa ma yufsiduhu ridah Ar-Murtadin, yang diselesaikan pada tahun 1188 Hijriah atau 1774 Masehi. Yang kedua, Luqta Al-Ajlan fi Al-Haidihi wa al-istahaddah wa an-nifas an-nisyan, yang diselesaikan pada tahun 1192 Hijriah atau 1778 Masehi. Yang ketiga, Sabil al-Mutadin li'at tafaqquhi fi amri ad-din, yang diselesaikan pada hari Ahad 27 Rabiul Awal 1195 Hijriah atau 1780 Masehi. Yang keempat, Risalah Qaul al-Mutasor yang diselesaikan pada hari Kamis 22 Rabiul Awal 1196 Hijriah. Yang kelima, Kitab Bab An-Nikah. Yang keenam, Bidayah al-Mubtadi wa Umdah al-Auladi. Yang ketujuh, Kanzu al-Ma'rifah. Yang kedelapan, Ushul ad-Din. Yang kesembilan, Kitab al-Farid. Yang kesepuluh, Hasyah Fat al-Wahab. Yang kesebelas, Mushaf Al-Quran Al-Karim. Yang ke-12, Fat Ar-Rahman. Yang ke-13, Arkanu Ta'lim As-Sibyan. Yang ke-14, Bulugh Al-Maram. Yang ke-15, Fi Bayani Qodha wa Al-Qadar wa Al-Waba. Yang ke-16, Tufa Al-Ahbab. Dan yang ke-17, Khutbah Mutyaq. Peran Muhammad Arsyad dalam perkembangan Islam di Indonesia. Berikut adalah peran Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, sebagai orang yang gigih dalam menuntut ilmu sampai ke Mekah dan Madinah. Yang kedua, sebagai pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Yang terakhir, menyiarkan Islam sampai ke Asia Tenggara. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.